Nyata ijo takwa, buah ketakwaan. Pengertian takwa. Asal kata takwa adalah waqayatun atau pelindung, yakni seorang hamba meletakkan pelindung di antara dirinya dengan sesuatu yang ia takutkan dan khawatirkan. Secara bahasa, takwa adalah al-khauf wal khasyah atau takut. Secara istilah, takwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu berkata, takwa itu ridho dengan yang sedikit, beramal sesuai dengan Al-Quran, bertawakal pada Al-Jalil, dan mempersiapkan diri dari perjalanan menghadapi akhirat. Orang-orang yang muttaqin. Pertama, menurut Mu'adz bin Jabal, kaum yang takut syirik atau takut menyentuh patung, ikhlas karena Allah dalam beribadah. Kedua, menurut Ibnu Abbas, orang yang takut hukuman Allah karena meninggalkan petunjuknya yang telah mereka ketahui dan mereka mengharap rahmat-Nya dengan membenarkan apa yang Dia bawa. Ketiga, menurut Al-Hasan, orang yang menjauhi apa saja yang diharamkan kepada mereka dan melaksanakan apa saja yang diwajibkan kepada mereka. Keempat, menurut Tolku bin Habib, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya karena mengharapkan pahalanya dan meninggalkan maksiat kepadanya di atas cahaya karena takut hukumannya. Buah takwa. Pertama, memperoleh ar-rahmah atau rahmat Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh firman-Nya. Quran Surat Al-A'raf, Surat ke-7 ayat 156. Nikmat dan keutamaan dari Allah itu diberikan kepada seluruh makhluknya, termasuk kepada orang-orang kafir. Menurut tafsir Al-Muyassar, kemudian Musa menutup doanya ini dengan memohon, "Ya Tuhan kami, tetapkanlah kenikmatan, ketaatan, dan taufik bagi kami di dunia, dan tetapkanlah ampunan, rahmat, dan surga yang seluas langit dan bumi bagi kami di akhirat. Karena kami telah bertaubat dari kemaksiatan, maka tetapkanlah bagi kami kebaikan di dunia dan akhirat, dan janganlah Engkau halangi kami dari pemberian-Mu yang besar." Maka Allah menanggapi doa ini. Hai Musa, sesungguhnya azabku yang kamu takutkan terhadap kaummu itu, aku timpakan kepada para pelaku kemaksiatan sesuai kehendakku. Maka kaummu yang telah bertaubat bukanlah tempat untuk menimpakan azab itu. Kemudian ditegaskan juga dalam firman-Nya, Quran Surat 98 ayat 8, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Fiha abadar radiyallahu anhum wa radu anhu. Zalika liman khasyiya rabbah. Kedua, memperoleh Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Menurut tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah, Yaj'al lakum furqana, atau kami akan memberikan kepadamu furqan, yakni dengan ketakwaan Allah memberikan kalian keteguhan hati, ketajaman mata hati, dan kebaikan hidayah, sehingga kalian dapat membedakan antara kebenaran dan kebatilan, mengetahui jawaban dari berbagai syubhat, dan selamat dari segala yang kalian takuti. Ketiga, memperoleh al-barokah atau berkah. Bagi orang-orang yang beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, serta bertakwa kepada Allah Ta'ala, sehingga mereka menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya, seperti kemusyrikan dan berbuat kerusakan di bumi. Niscaya Dia akan melimpahkan kepada mereka kebaikan dan keberkatan yang banyak, baik yang datang dari langit maupun yang datang dari bumi.
Menurut tafsir Al-Muyassar, seandainya para penduduk negeri yang telah dibinasakan itu beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasul dan menjauhi apa yang diharamkan Allah kepada mereka, niscaya kami akan melapangkan rezeki mereka. Keempat, memperoleh al-makhraj atau jalan keluar. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala akan diberi dan dimudahkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya, dan diberikan pula rezeki oleh Allah Ta'ala dari arah yang tiada disangka-sangka, yang belum pernah terlintas dalam pikirannya. Kelima, memperoleh rizku atau rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tolak, surat ke-65 ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadir. Artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Keenam, memperoleh al-yusru atau kemudahan. Orang yang bertakwa kepada Allah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, maka ia akan dimudahkan urusannya, dilepaskan dari kesulitan yang dialaminya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tolak, surat ke-65 ayat 4, yang artinya, dan perempuan-perempuan yang tidak haid di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka masa idah mereka adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dan perempuan-perempuan yang hamil. Waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Ketujuh, memperoleh tafkirus sayyi'at atau penghapusan dosa. Allah Ta'ala berfirman, Zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Artinya, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran surat At-Tolak, surat ke-65 ayat 5. 8. Memperoleh al-ghufron atau ampunan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Artinya, hai orang-orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 29. 9. Memperoleh pahala besar. Allah Ta'ala berfirman, Zalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Artinya, itulah perintah Allah yang diturunkannya kepada kamu, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, saya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Quran surat At-Tolak, surat ke-65 ayat 5. Kesimpulannya, dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala, seorang manusia akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan di dunia, fid dunya hasanah, dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat, fil akhirati hasanah, sebagaimana doa yang sering dipanjatkan. Ini cukup sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.